In today's digital world, where everything moves so rapidly, communication plays a very important part on how enterprises interact with their customers. Companies need to hit all customers' touchpoints with real-time communication omnichannels such as SMS, social media, voice, or even chatbot. Therefore, service providers need to keep developing their core communication services to meet their customers' changing requirements. This means business communications must be embedded within the applications to streamline workflows with click-to-call and sharing contextual information capabilities. For service providers, all this will require a significant investment or working with an innovative partner. Telin offers solutions to these carriers and service providers setback. Introducing New Apex, the leading open-source communication platform as a service. New Apex is the only full-stack CPaaS option which enabling omni-channel communications that scale on-premise, public, or hybrid cloud to bring localized and regionalized applications. Telin is your perfect CPaaS enablement partner that gives you the benefit of bring your own carriers. As your partner, we do not compete with you. Your win is our win. Bridging both application development and telecom worlds. New Apex offers more with drag-and-drop design tool, RESTful APIs, and real-time communication ecosystem of new third-party vendors like Chatbot. New Apex API stack offers all the telco pieces such as voice, messaging, and video, all in a single platform. With intuitive SDKs and APIs, it's easy for businesses to provide secure and efficient real-time communications regardless of format, app's environment, OS, device, or location. Configure your applications via New Apex Visual Designer's easy-to-use drag-and-drop interface without the needs to code to cut down your app's development time. New Apex also offers white label platform for service providers and partners so they can market their own brand CPaaS. Now is the time to take your business to the next level with real-time communications using Telin New Apex and deliver the best possible service to customers. New Apex, communications platform as a service by Telin. Halo, selamat sore semua. Selamat datang di virtual event kolaborasi Techinesia bersama Telin. Nah, ini acara kita yang kedua bersama Telin ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas tema yang menarik ya. Sesuai teman-teman yang udah daftar pasti udah tahu judulnya apa. Kita akan ngebahas soal personalized communication engagement to increase LTV. Nah, ini mungkin teman-teman yang lagi punya produk digital gitu ya, ini tuh kata-kata LTV itu kayaknya lagi banyak diperbincangkan ya, karena memang di masa-masa sekarang orang-orang beralih ke digital semuanya gitu ya. Jualan juga di digital semua, yang konvensional juga move ke digital. Nah, LTV ini jadi penting banget. Nah, kita akan cari tahu tentang LTV pastinya nanti di sesi panel dan juga nanti kita akan ada tanya jawab. Tapi kita akan juga ngebahas soal gimana caranya komunikasi ke user yang personalisasinya itu bagus, itu bisa ningkatin engagement dan juga yang paling penting adalah ningkatin LTV gitu ya. Tapi sebelumnya semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat ya. Kita dalam masa PPKM ya, jadi saya sih kayaknya masih pada di rumah nih ya, sama juga saya juga masih pada di rumah. Nah, mungkin teman-teman yang sudah join boleh komentar di kolom chat, mungkin absen ya, ada hadir dari daerah mana. Saya sendiri dari Depok live gitu ya. Tapi saya lupa memperkenalkan diri saya, nama saya Putra Setia Utama. Saya akan nemenin teman-teman tentunya untuk ngobrol-ngobrol nantinya soal tadi ya, kita bahas LTV dan juga soal personalized communication gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, aku ada mau sedikit pesan-pesan sponsor gitu ya. Jadi teman-teman nanti punya pertanyaan-pertanyaan gitu ya, langsung aja drop di kolom Q&A itu. Nanti akan ada giveaway e-voucher senilai 500.000 untuk 5 penanya terbaik gitu ya. Syaratnya gampang sebenarnya sih, ini teman-teman yang khususnya yang udah join di Zoom ya, yang udah daftar di Eventbrite juga, nanti silakan aja lempar pertanyaannya di kolom Q&A. Kemudian nanti juga kita akan pilih 5 peserta dengan pertanyaan yang terbaik yang akan dipilih oleh tim Techinesia dan juga Telin gitu. Nanti kita akan berikan e-voucher masing-masing 100.000 gitu. Pemenang akan diumumkan di akhir sesi dan tim Techinesia akan menghubungi peserta langsung nanti lewat email yang udah didaftarkan di Eventbrite. Oke, kita next aja kalau gitu.
Semoga teman-teman udah menyimak tadi ya. Nah, kita tentunya sebelum ngobrol nanti soal panel dengan pembicara-pembicara kita yang seru nih karena datang dari vertikal-vertikal yang berbeda gitu ya. Kita akan ketemu dulu nih dari tim Telin ya. Kita akan ngobrolin soal sedikit-sedikit soal LTV, terus juga personalized communications dan apa yang dipunyain Telin untuk bisa nge-improve ini semua gitu ya. So, aku mau panggilkan dulu Mas Ardian Tresnansia Atmaja, Head of Digital Platform Enabler di Telin. Halo Mas Ardian, apa kabar Mas? Hai lo Mas Putra, apa kabar? Baik Mas, thank you. Sehat-sehat ya. Nah ini kita hari ini ngomongin hal-hal yang seru nih ya. Ini kayak berkaitan dengan cuan juga ya. Kalau ngomongin LTV kan berkaitan dengan cuan ya. Yes. Berkaitan dengan cuan dan juga tadi kita ngebahas sedikit, nyenggol-nyenggol sedikit. Dan kita juga udah nonton tadi di depan videonya menarik banget soal gimana cara kita bisa akhirnya personalized communications biar nantinya bisa engage customer juga dan juga increase fee gitu ya. Atau mungkin sebelum mulai Mas, aku mau nanya-nanya dulu sedikit sih Mas sebelum kita masuk ke sesi presentasinya Mas Ardian. Kalau mungkin banyak nggak tahu ya di Head of Digital Platform Enabler itu sebenarnya day to day-nya ngapain aja sih Mas? Well, thank you Mas Putra. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya digital platform enabler itu seperti yang dimention ya, satu digital, yang kedua enabler gitu ya. Jadi day to day-nya lebih ke di tempat unit saya itu lebih ke bagaimana mencari peluang dan bisnis baru gitu ya, terutama di portfolio digital untuk mengenerate revenue stream baru, terutama bagi perusahaan kami yaitu Telin gitu ya. Jadi kita lebih bereksplorasi kira-kira gitu, bereksplorasi untuk menemukan something new that can generate new revenue stream bagi Telin kira-kira gitu Mas Putra. Oke, berarti nemuin barang-barang lucu ya yang baru ya, yang tren-tren lagi sekarang ini gitu ya. Dan akhirnya juga jadi konsultasi dengan banyak klien gitu, dan akhirnya kayak punya banyak use case nih. Nah, kayak aku juga penasaran materi presentasi dari Mas Ardian kayak gimana. Jadi kita langsung aja untuk mempersingkat waktu, Mas Ardian silakan kita mulai sesi presentasinya. Siap. Oke. Thank you Mas Putra atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ardian Tresnantia Atmaja, Head of Digital Platform Enabler PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau PT Telin. Terima kasih teman-teman semua partisipan yang udah join di acara sore hari ini. Collaboration Tech in Asia dan Telin gitu ya. Izinkan saya quick sharing terkait materi saya tentang how CPaaS can deliver customer experience automation to increase customer lifetime value. Di awal materi saya coba saya paparkan bahwa kondisi dan situasi sekarang ini gitu ya, dengan adanya pandemi COVID-19, kita semua tahu bahwa dengan pandemik ini telah mengakselerate gitu ya digital transformation di setiap lini bisnis dan industri. Mungkin sebelum ada pandemi gitu ya, setiap company, businesses ataupun enterprise sudah mendefine suatu roadmap gitu ya tentang digital transformation. Bahkan dia mungkin mendefine 3 tahun, 5 tahun ke depan mereka harus sukses mengimplementasi digital transformation. Tapi sekarang situasi sudah totally different gitu ya, di mana sejak datangnya COVID-19, businesses atau enterprises dipaksa gitu ya, untuk bisa mentransform dirinya menjadi digital company gitu ya, dalam hitungan mungkin mingguan atau bahkan harian kira-kira gitu. Untuk apa? Untuk mereka bisa survive di bisnisnya gitu ya. Karena banyak organisasi, banyak consumer yang mereka udah mulai beradaptasi dengan new digital environment. Mungkin di 2 tahun terakhir ini kita juga udah berpindah gitu ya polanya, di mana udah banyak working from home,
anak-anak kita juga sekolah dari rumah, dan juga mungkin di e-commerce juga ada perubahan juga, pembelian lebih ke online, kira-kira gitu. Nah, dari pandemik ini ada hal yang menarik gitu ya, ada the pandemic effect. Pandemic effect itu adalah saya menemukan bahwa di setiap bisnis, in every industry, sekarang itu lagi mencari gitu ya, eee, platform atau tools yang efektif, yang efisien untuk bisnis ini, sebagai tools untuk interaction between brand and customer-nya, seperti itu. Saya ada cerita menarik, di minggu lalu, weekend itu, saya datang ke salah satu store, eee 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 retail alat olahraga mungkin lumayan besar di daerah Alam Sutra, namanya Decathlon. Saya cukup lama sebagai pelanggan Decathlon gitu ya. Saya coba iseng minggu lalu, di weekend saya ke Decathlon untuk mencari alat olahraga. Cuman, karena PPKM, eee eee, toko ini close gitu ya. Di depannya ada pamflet besar, "Silakan kontak nomor WhatsApp ini untuk melakukan, pembelian," gitu. Oke, saya coba register WhatsApp-nya, saya kontak WhatsApp-nya. Amazingly gitu ya, yang dulunya saya kenal Decathlon ini dia lebih konvensional mode, lebih offline store, cuman di kala itu saya dengan WhatsApp bisa melihat barang dia, memilih barang yang saya pinginin, saya bisa transaksi di situ, lewat pembayaran juga di situ, lewat, payment gateway, lalu barang langsung bisa saya ambil lewat, drive-thru. That's amazing, you know. Kenapa? Karena saya tahu banget Decathlon mungkin sebelumnya, kurang beradaptasi di digital. Cuman dengan pandemi efek ini mereka dipaksa gitu ya, agar survive, sehingga mereka telah berhasil untuk mendigitalkan bisnis prosesnya, kira-kira itu. Nah, dengan situasi saat ini gitu ya, mau nggak mau businesses harus harus me-redefining how they interact, between brand and customer. Seperti contohnya Decathlon mungkin di masa lalu dia masih konvensional mode gitu ya, bagaimana cara brand, komunikasi dengan customer-nya. Mungkin mereka udah punya platform tersendiri, baik voice, melalui channel email, melalui channel website. Mungkin mereka masih silo gitu ya. Saya sebagai user Decathlon merasakan broken communication between me as a user, during contact, to the brand. Ada masalah gitu ya. Tapi sekarang dia udah, mulai mengimplementasikan sebuah, conversational customer experience. Dituntut user itu bisa fast respon, real time, dan omni channel, kira-kira seperti itu. Nah, ada hal yang menarik gitu ya, saya kutip dari, mycustomer.com, research tentang ternyata, di publik itu hanya 3% customer itu happy dengan, kind of customer support, customer service gitu ya. Kenapa? Karena tadi, masih konvensional mode. Mereka punya platform mungkin, masih, belum real time, yang mana channel-nya juga masih terbatas, sehingga, customer itu susah untuk mendapatkan real time respon, dan juga agak susah untuk, solving issue atau problem dengan cepat gitu ya. Nah, sekarang customer itu menuntut, user atau businesses itu harus, real time. Nah, jika, ada platform gitu ya, yang bisa mensolusikan itu, saya menemukan juga riset bahwa 85% enterprises itu willing to pay for better customer experience gitu ya. Tentunya kalau punya customer contact service yang efisien, yang efektif gitu, mungkin customer service itu lebih friendly gitu ya ke customer-nya, lebih engage gitu ya, sehingga membuat brand itu lebih akan dicintai. Ujung-ujungnya customer itu akan loyal. Nah, dengan beberapa requirement customer seperti itu tadi gitu ya, perubahan demand user juga, udah mulai banyak, enterprises atau businesses itu udah integrasi ke CPaaS, yaitu Cloud Communication Platform as a Service. Untuk apa?
untuk mengimprove satu customer satisfaction, yang kedua adalah customer lifetime value. Nah, ini ada yang menarik. Apa sih customer lifetime value? Kira-kira begini, teman-teman, saya punya analogi yang sederhana. Customer lifetime value itu adalah secara definisi singkat yaitu revenue atau pendapatan total gitu ya dari sebuah company yang berasal dari customer sepanjang waktu customer itu jadi konsumernya, sepanjang waktu customer itu subscription di produknya. Contoh, saya subscription let's say Netflix gitu ya. Saya telah mengalokasikan 100.000 setahun ke Netflix ini. Lalu Netflix sebenarnya dapat menghitung CLV saya atau customer lifetime value saya dalam kurun 10 tahun misalkan, itu sebesar 1 juta, yaitu dari 100.000 tadi dikali 10, kira-kira itu. Itu rumus sederhana untuk menghitung CLV. Nah, ada framework yang menarik. Jika nilai CLV tadi itu kurang dari customer acquisition cost gitu ya. Nah, maka this business is in trouble, you know. Kalau bahasa anak sekarang mungkin belum cuan, kira-kira gitu. Nah, lalu bagaimana nih untuk menyiasati itu? Ada 2 poin yang pengen saya lihat. Pasti tentunya gimana cara menurunkan acquisition cost atau lifetime value-nya ditingkatkan gitu. Nah, di sini CPaaS sebagai kunci utama untuk meng-increase customer lifetime value. Caranya gimana? Ada 2 kotak di sini yang coba saya mention bahwa cara pertama yaitu CPaaS bisa mendeliver customer experience automation. Nah, hal-hal yang bisa diautomasikan, misalkan bisnis saat doing lead generation yang biasanya harus menggunakan contact center yang manual, menggunakan agent, itu bisa di-automate sehingga operational cost-nya turun dan acquisition cost-nya bisa diturunkan. Lalu yang kedua omni-channel-nya. Nah, omni-channel ini bisa mentargeting different type of customer yang dulunya hanya targeting ke Gen Y doang gitu ya. Sekarang bisa ke milenial dan juga bisa masih ke tradisional target market dengan omni-channel tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua strateginya adalah improve your customer care atau support. Care di sini saya boleh translatekan, care is kombinasi ya antara human dan AI help desk untuk personalized communication engagement. Dari 2 formula itu, jika enterprise bisa mengimplementasikan, maka akan mengimprove customer satisfaction dan customer lifetime value. Seperti itu. Nah, Telin sebagai subsidiaries PT Telekomunikasi Indonesia gitu ya, yang sedang berjalan menjadi digital telco, kita sedang roadmap ke arah sana. Kita telah mengimplementasikan cloud platform as a service dengan brand New IPX gitu ya. Kita mendeliver automation customer experience platform ke enterprises ke seluruh dunia. Karena Telin segmennya adalah domestik dan juga internasional gitu ya. Nah, ini saya sedikit cerita singkat tentang high level arsitektur di mana Telin itu khususnya di portfolio digital voice mobility gitu ya. Kita dulu awalnya hanyalah player tentang wholesale connectivity. Di gambar kuning bawah itu kita dulu fokus di connectivity SMS dan voice, that's it. Cuman berjalannya waktu, connectivity itu as a commodity sekarang. Maka Telin mentransform dirinya dari produk ke platform base. Maka di kotak kiri itu ada kita mendeliver layanan New Traffic. New Traffic itu secara singkat adalah digital marketplace platform yang di dalamnya menjual belikan SMS, voice, dan numbering. Analogikan kayak Tokopedia atau Shopee, cuman di dalamnya jual belinya adalah connectivity. Nah, lalu yang di kotak kanan yang merah itulah communication platform as a service. Kita punya IPI stack, kita punya modul Unified Communication as a Service, kita punya contact center as a service, kita punya omni-channel digital engagement with AI. Nah, modul-modul inilah untuk mendeliver gitu ya, customer experience automation ke enterprises. Nah, ini adalah slide terakhir dari saya. Last but not least gitu ya, sedikit berbagi hints atau tips bahwa bagaimana sih bisnis atau enterprises itu memilih platform yang efektif, efisien untuk communication
between brand ke channel, between brand ke user gitu ya. Kalau boleh saya definisikan, platform itu harus bisa mendeliver 3 value. 3 value yaitu customer of journey-nya harus dapat. Pertama, Unified platform itu harus bisa mendeliver acquisition customer. Setelah dia bisa mendeliver acquisition customer, gimana platform ini bisa engage dan grow. Setelah engage dan grow, gimana platform ini bisa retain dan services dalam satu platform. Nah, mungkin 3 value itu yang mendasari sebuah enterprises untuk mencari platform gitu ya yang efektif, efisien untuk diimplementasikan sehingga bisa meningkatkan customer satisfaction dan juga lifetime value ke customer-nya. Mungkin itu dari saya. Stay safe and healthy everyone. Thank you. Waktu dan kesempatannya saya balikan ke Mas Putra sebagai moderator. Silakan Mas Putra. Oke, thank you Mas Ardian. Ini menarik ya tadi ngomongin gimana caranya memperlakukan customer ya zaman-zaman sekarang. Contohnya tadi Decathlon itu toko olahraga Pak ya kalau nggak salah ya? Yes. Oh iya benar. Sebagai penyedia alat-alat olahraga lah. Olahraga ya. Bahkan dia toko-toko online gitu sudah mulai paham nih kalau sebenarnya ya usernya itu sebenarnya ada yang offline, tapi dia juga bisa digiring ke online dan bisa dikombinasikan gitu ya. Dan kalau kita punya journey yang bagus, customer journey yang bagus dan semuanya automate, itu kayak mempermudah banget ya hidup kita ya. Soalnya kalau misalnya tokonya itu toko kelontong lah misalnya gitu ya, mungkin usernya cuma ada 10, 15, tapi kalau sehari ada 2.000 kan capek juga kalau ngebalesin satu-satu ya. Dan sedangkan ya jadi otomasi kayak gitu emang jadi penting gitu ya. Exactly Mas Putra. Oke. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih, Mas, kita akan ngelihat dari sisi marketing juga ya, karena marketing ini juga kayaknya seru juga ya, apalagi di masa-masa kayak gini, di mana orang di rumah semua dan orang-orang berebutan lahan digital lah ya, space digital tuh berebutan attention di digital, gimana caranya personalisasi ini juga bisa ngebantu. Dan dari sisi bisnis ya, gimana sebuah bisnis ini bisa berinteraksi langsung sama customer-nya gitu. Tapi sebelum kita panggil pembicara panel kita yang lain, aku mau mengingatkan lagi sekali lagi, jadi bagi teman-teman yang udah mempunyai pertanyaan atau punya keluh kesah gitu ya, kenapa nih dari kemarin susah banget kayaknya nge-handle customer, ribet, resource yang kepake banyak dan lain sebagainya, itu bisa langsung submit pertanyaan di kolom Q&A. Kita akan punya giveaway e-voucher senilai 500.000 untuk 5 penanya terbaik. Ya, syaratnya tadi simple aja, udah daftar di Eventbrite sebelumnya. Terus juga nanti kita akan pilih 5 peserta dari tim Technesia dan Telin. Nanti akan kita bagikan masing-masing pemenangnya e-voucher sebesar Rp100.000. Dan pemenang akan diumumkan di akhir sesi. Dan nanti tim Technesia akan menghubungi peserta yang terpilih melalui email yang udah terdaftar gitu. Jadi nanti siap-siap sedia aja di emailnya. Oke, kalau gitu kita akan masuk ya langsung ke sesi panel kita nih. Kita berbincang-bincang tadi, kita akan ngebahas presentasi yang tadi kita akan obrolin. Aku akan panggilkan 2 pembicara kita yang luar biasa. Ada Mbak Diah Wulandari, VP of Performance Marketing dari Tiket.com, dan juga Mbak Siska Tamba, Enterprise Business Senior Manager dari Good Doctor. Halo, selamat sore semuanya, Mbak Dia, Mbak Siska. Apa sore kabar? Mas Putra. Sore Mas Ardian. Halo. Sore Mas Ardian. Halo, baik, alhamdulillah. Ini ngelihat backgroundnya Mbak Dia jadi pengen ini ya jalan-jalan ya. Udah lama kita nggak jalan-jalan. Mari kita jalan-jalan. Semoga PPKM. PPKM. Setelah 2 minggu PPKM kita ya udah kangen jalan-jalan ya, semoga semuanya cepat kembali lagi seperti semula gitu ya, biar kita bisa ya jalan-jalan, terus juga bisa ketemu dan bisa bikin eventnya offline ya biar seru gitu. Kalau ini tuh ada aja kadang-kadang ya, ada kadang-kadang sinyal, kadang-kadang apa gitu. Anyway, kita akan ngebahas soal LTV ini sebenarnya, LTV, terus juga tadi udah ngebahas soal CPaaS. Nanti kita akan coba konekin apa aja sih yang dilakukan di Tiket dan Good Doctor, dan kira-kira teknologi ini tuh bisa ngebantunya dari sisi apa, dan biar teman-teman juga yang nonton bisa dapat insight sebenarnya nge-engage customer itu step-stepnya kayak gimana aja, dan apa aja yang diperluin, strateginya kayak gimana, dan akhirnya kenapa itu worth untuk dilakukan untuk bisa ningkatin LTV gitu. Nah, mungkin aku akan mulai dengan pertanyaan pertama gitu ya.
tadi kita ngebahas LTV ya. Jadi sebenarnya pengen tahu sih selama ini apa aja sih yang biasanya dilakukan gitu ya, untuk bisa ningkatin LTV nih di masing-masing divisi gitu kan. Kalau Mbak Diah kan dari sisi marketing, Mbak Siska sendiri dari sisi bisnis gitu ya. Mungkin aku kan mulai dulu dari Mbak Diah gitu ya. Gimana sih marketing ini akhirnya bisa ningkatin LTV di ujung-ujungnya? Oke, thank you banget nih Mas Putra pertanyaannya. Ini kayak bener sih tadi, ini kayak satu hal yang di tiket juga kita nggak nemuin formula ini by book gitu ya. Jadi kita benar-benar do a lot of experiment gitu. Tapi kalau kita boleh summarize sedikit, caranya kita mencoba engage sama customer atau mencoba menaikkan LTV buat customer itu juga sama kayak kita building relationship with everyone yang kita tahu, mau pacar, mau pasangan, atau mau keluarga, segala macam. Jadi what we need to know, we need to understand adalah when we want to actually talk as a brand, want to communicate with the users gitu, kita mesti tahu dulu nih sebenarnya user kita itu stage-nya di mana gitu loh. Apakah user ini tuh sebenarnya happy sama kita? Apakah mereka memang mendapatkan apa yang mereka butuhkan di tempat kita gitu? Apakah mereka sebenarnya juga sempat kecewa sama kita gitu, dan apakah barang yang kita barang atau jasa yang kita berikan kepada mereka itu adalah sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan mereka gitu. We need to get that understanding dulu gitu. Before we actually talk as a brand, we want to sell this, we want to push this and everything gitu. Nanti begitu kita udah dapat good understanding where we actually sit as a brand and also as a user, then dari situ mulai kita build dulu nih, kayak okay, what we do have gitu, yang kita mau offer ke users gitu. Mungkin kalau misalkan di tiket sering dengar promonya tiket.com atau ke promo flight sama pesawat gitu kan, buat jalan-jalan gitu. Tapi kan berhubung sekarang tidak ada gitu kan, maksudnya kesempatannya juga mungkin sangat terbatas, kita juga menyediakan beberapa hal travel esensial yang mungkin berguna buat user juga and everything gitu. Dari situ baru kita coba nih, dan kita mencoba, banyak banget orang yang coba bilang kalau sama customer itu harus relevan gitu, harus personalized gitu. Jadi dari situ kita mencoba membuild communication yang mungkin lebih personalized gitu, atau lebih relevan buat masing-masing user atau misalkan a group of users gitu. Dan dari situ baru kita coba improvement di LTV-nya. Hopefully mereka happy dengan apa yang kita lakukan juga gitu. Oke, jadi tahu di stage-nya di mana aja gitu ya. Apakah dia user happy, user loyal, atau mungkin masih ragu-ragu, galau gitu ya, atau bahkan yang nggak puas juga tetap di manage ya, tapi semuanya otomatis gitu ya. Karena sebenarnya sering banget gitu kalau misalnya lagi diem-diem malam-malam gitu ya, lagi bengong-bengong, ada aja notif dari tiket gitu ya. Semoga nggak mengganggu ya. Tapi ya jadi kadang-kadang jadi ngebuat impulsif ya. Wah, ini kayaknya perlu beli nih. Kayaknya kurang jalan-jalan deh. Kurang liburan, kurang piknik. Ya, kurang piknik. Ya, oke. Oke, nanti aku akan balik lagi ke Mbak Diah. Nih aku ke Mbak Siska dulu, Mbak. Nah, kalau di Good Doctor sendiri, Mbak, nih karena kan sekarang lagi banyak orang yang memang menggunakan aplikasi health gitu ya. Mungkin banyak yang bilang health tech gitu ya. Banyak lah istilah-istilahnya gitu. Nah, kalau di Good Doctor sendiri, LTV itu sebenarnya dihitungnya kayak gimana, dan juga apa yang dilakuin biasa sehari-hari untuk bisa ningkatin LTV ini? Ya, oke. So sebenarnya mungkin sedikit background dulu gitu ya, bahwa aku di sini sebagai representatif dari tim bisnis di Good Doctor, di mana kita dipercaya menjalankan divisi B2B. Ya, jadi kita kerjasama sama berbagai insurance partners maupun mitra korporasi kita gitu, di mana mereka memberikan layanan buat nasabahnya, yang pemegang polisnya, atau mungkin buat karyawannya gitu kan, supaya bisa menikmati layanan Good Doctor gitu kan, langsung potong dari limit rawat jalannya mereka masing-masing. So basically in terms of memastikan LTV atau spendingnya mereka di kita, it's not so much of a worry for Good Doctor, karena orang-orang ini udah di cover. Mereka nggak conscious gitu, mereka bukan mau menghemat atau apa, tapi mereka memang lagi mencari jalannya supaya mereka ngerasa mendapatkan healthcare yang nyaman, especially di masa pandemi ini gitu. Jadi LTV kita obviously seperti umumnya LTV pada lainnya dihitung dari seberapa banyak sih mereka repeat order datang lagi ke kita gitu kan, untuk menggunakan limit rawat jalan mereka di dalam aplikasi kami gitu kan. Tapi seperti tadi aku sempat sampaikan, yang juga sempat disampaikan sama Mbak Diah gitu kan, sama Mas Ardian juga tadi di awal, bahwa customer satisfaction itu adalah kuncinya untuk memastikan LTV tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan, di mana mereka akan repeat order terus gitu kan. Karena kalau misalnya ada hal-hal yang menurut mereka tidak nyaman di sisinya mereka
gitu kan ya, karena itu kan hal utama yang menjadi kunci buat mereka untuk menggunakan platform kami gitu ya, ketika mereka lagi sakit, ketika mereka lagi ragu dengan apa yang mereka alami, simptom-simptomsnya. Nah, kalau hal-hal seperti itu tidak diketahui dan tidak kita manage dari awal gitu ya, tidak memastikan kemudahan akses layanan lewat aplikasi gitu, udah pasti itu akan membahayakan buat LTV-nya secara keseluruhan sih. Jadi ada banyak banget hal yang kita lakukan, mulai dari memastikan proses sign up yang mudah, kemudian juga ada beberapa layanan tambahan yang kita kasih yang mungkin kalau tadi Mas Ardian sempat sampaikan ada 3 step di slide yang terakhirnya gitu ya, yaitu yang memastikan supaya orang-orang mau melakukan transaksi di platform kita, kemudian ketika lagi transaksi mereka engage, dan setelah transaksinya apa sih yang bisa kita kasih sebagai value added service-nya gitu kan. Kalau di Good Doctor kita punya yang namanya postmortem efficacy follow up, di mana nanti setelah Mas Putra misalnya tanya-tanya sama dokter ada keluhan kesehatan, nanti dalam waktu beberapa hari sesuai dengan rekomendasi obat yang Mas Ardian kasih gitu kan, yang dikasih sama dokter, nanti dokternya akan nanya balik sama Mas Ardian atau Mas Putra atau Mbak Diah, gimana kemarin udah habis obatnya gitu kan, gimana perasaannya, apakah harus balik lagi atau enggak. Itu adalah hal-hal yang kita jadikan sebagai acuan kita buat memastikan LTV kita ada terus gitu kan. Oke, jadi kuncinya sebenarnya follow up ya, Mbak ya. Emang nggak sesimpel sih ya. Konsepnya mungkin simple ya, follow up real time gitu kan. Orang-orang akhirnya jadi tahu, oh selain punya layanan A, ternyata dia punya layanan B, dan ternyata gue bisa dalam satu tempat gitu ya. Ya udah nggak usah kemana-mana, akhirnya stay di situ terus-terusan. Ya akhirnya kalau dia bisa spend lebih banyak, atau dia bisa menggunakan fiturnya lebih explore lagi gitu, fitur-fitur yang lain. Ini menarik nih ya kalau ngomongin follow up nih ya. Nah ini aku mungkin ke Mbak Diah dulu ya, ngomongin follow up. Kalau ngomongin performance marketing kan kayaknya nggak lepas dari sisi follow upping gitu ya, dari campaign A ke campaign B ke campaign C, atau nanti ada experience juga di apps-nya gitu kan. Continuousnya itu kayaknya ini banget ya, cukup strong banget gitu kan. Nah biasanya itu apa sih yang dilakuin TK sendiri untuk bisa nge-keep gitu ya, kan kalau sekarang ya kita ngiklan di Instagram lah gitu, kita sebutin Instagram, terus nanti dia masuk ke website kita atau ke aplikasi kita gitu kan. Nah biasanya kan ada engagement lainnya gitu kan. Nah ini biasanya yang dilakuin di tiket.com tuh kayak gimana sih untuk bisa akhirnya nge-keep itu semua supaya nggak drop gitu? Jadi mungkin aku bisa cerita dikit dulu ya soal journey-nya, bukan journey, tapi kayak profilnya tiket.com users gitu. Jadi kan kalau misalkan kita bisa bilang ada dua fase ya. Fase pertama itu adalah before COVID, dan fase kedua adalah setelah COVID gitu, atau misalkan during the COVID gitu. Jadi kalau misalkan zaman dulu nih pada saat belum ada pandemi ini, orang itu mungkin travel bisa impulse gitu kan, ada yang bisa travel 1 tahun bisa sampai 3 kali, 4 kali, business trip juga bisa some people do it almost weekly gitu kan. Nah, dan yang kedua kita lihat setelah pandemi ini pada saat pandemi ini kan of course travel industry adalah salah satu yang terimpact lumayan cukup signifikan gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari LTV-nya, memang satu hal yang harus dilihat untuk travel industry itu ada dua magnitude yang sebenarnya bisa jadi kayak dua posit yang beda gitu. Yang satu mungkin momen di mana sangat frequent, and the other one itu probably almost no one's actually probably travel gitu kan. Nah, oleh karena itu pada saat kita menghitung LTV atau pada saat kita mencoba mengengage dengan user, we also need to be very careful kalau buat tiket terutama ya. Kita harus benar-benar sensitif bahwa saat ini di market itu ada keterbatasan. Jadi strategi marketing yang kita lakukan itu adalah kita lebih nggak akan mungkin kita bisa maksa orang itu travel, kita nggak akan mungkin terus-terusan kasih promotion, because that's not gonna be the good strategy to actually engage with the users gitu. Nah, oleh karena itu pada saat kita melakukan re-engagement dengan user, kita juga harus melihat dulu nih indikasi dari user itu seperti apa. Apakah memang dia business traveler yang memang harus pergi,
Atau misalkan memang dia pergi karena memang probably dia memutuskan untuk liburan juga gitu. Dia pergi dengan siapa? Apakah dia pergi dengan couple atau misalkan with the family gitu. Nah, with those indication, we try our best to actually get that ini kayak signalsnya dari mereka gitu loh. Kan kalau misalkan family mungkin mereka bakalan pakai ada child-nya segala macam gitu. Pada saat mereka pilih kamar gitu. Nah, pada saat kita memberikan iklan tersebut, mau kita mau lakukan iklan di Instagram, mau kita melakukan iklan di push notification, email, atau misalkan bahkan Google pun, kita menggunakan dasar itu dulu sebagai fondasi dulu gitu. Jadi biar nanti pada saat keluar marketing message-nya itu nggak berantakan gitu loh. Dan user-nya juga mendapatkan feel yang sama bahwa nggak terus-terusan nih dikejar promo terus sama tiket.com, kan gue juga nggak bisa pergi gitu. So those kind of state yang kita coba pertahanin dulu, dan setelah itu of course kita melakukan audience targeting, audience profiling gitu kan, measurement, and also A/B testing. And then I think the most important part right now itu adalah message-nya mau gimana. The way we communicate to the users, mau audience-nya juga udah benar, tapi kalau misalkan kita ngomong ke user-nya juga salah, it will be hurt, itu juga bakalan hurt the users gitu kan. Jadi makanya kita mencoba as much as possible to be relevant for the user. Unfortunately mungkin kita nggak bisa kasih satu one-to-one communication gitu, tapi hopefully we can provide them more relevant communication. Hence jadi pada saat mereka datang ke kita juga, oh they understand why they get this and they get that gitu. Oke, jadi ini ya. Seru sih karena yang ngumpulin signal itu jadi penting banget ya, walaupun kayaknya nggak segampang kita ngomong ya, ini ada signal A nih, user yang ada signal A-nya kategorinya ini gitu kayaknya, tapi secara teknis mungkin nggak gampang, tapi sangat penting gitu karena kita nanti akhirnya bisa deliver tadi ya message yang pas gitu ke usernya. Apalagi kalau sekarang kayaknya zaman 2021 ini ya emang banyak banget yang ngasih push notifications ke handphone kita gitu, jadi kita bakalan ke-trigger sama message-message yang memang relevan sebenarnya. Dan tadi ya, promo terus-terusan itu bukan kunci sebenarnya ya. Karena ya nggak semua orang juga butuh promo pada saat itu gitu ya. Betul. Oke. Nah ini aku coba masuk ke Pak Ardian dulu nih. Mas Ardian, kalau ngeliat dari tadi case dari Good Doctor dan juga Tiket gitu ya. Kalau dari Telin sendiri ngelihat yang use case kayak gini itu ada solusi apa sih sebenarnya sih dari Telin sendiri untuk bisa kira mengimprove semua komunikasinya tadi gitu. Oke, thank you Mas Putra. Mungkin bisa di-highlight lagi file presentasiku dari moderator. Oke, ya. Thank you. Sebenarnya apa sih yang bisa dikontribusikan gitu ya ke teman-teman tiket.com dan Good Doctor? Sebenarnya gini, Mas Putra, in general kita mesti tahu dulu apa problemnya, apa pain point-nya dari teman-teman dari Tiket dan Good Doctor ini. Jadi dari pain point tersebut setelah ditemu kenali gitu ya, maka kita coba petakan nih. Kita coba petakan dengan use case apa yang bisa di-deliver oleh CPaaS atau Communication Platform as a Service ini. Karena in term of CPaaS itu sangat luas sekali gitu ya. Dia juga bisa mendeliver di setiap vertical industry. Jadi misalkan dari Tiket atau dari Good Doctor udah kenali gitu ya. Oh, misalkan case-nya problem di segmented customer-nya gitu ya. Nah, itu CPaaS sendiri bisa membuat atau mendeliver gitu ya automation dengan omnichannel-nya, kira-kira gitu. Nah, omnichannel ini seperti yang sebelumnya saya mention, itulah kunci bisa kira-kira menggrab gitu ya segmen customer yang lebih luas. Contoh gitu ya, kalau dulu mungkin teman-teman Tiket atau teman-teman Good Doctor udah punya channel voice, website, dan juga misalkan social media messenger misalkan gitu ya. Nah, itu dengan omnichannel misalkan bisa ditambahkan lagi dengan WhatsApp, Line, ataupun misalkan ditambahkan dengan sekarang Instagram itu udah merilis API juga dari API Instagram DM gitu ya.
Nah, hal-hal itulah yang bisa Sipas di-deliver jika memang problemnya tadi, pain point-nya tadi itu terkait dengan keterbatasan channel dari enterprise atau bisnis tersebut gitu ya. Jadi case by case, kira-kira seperti itu Mas Putra. Oke, jadi sebenarnya seru ya karena akhirnya bisa nggak perlu ngundang orangnya itu ke platform kita, tapi kita bisa langsung datengin ke tempat mereka berada gitu ya. Entah kan banyak juga yang adanya di Instagram gitu kan, atau mungkin ada yang di LinkedIn gitu, lagi browsing kerjaan atau ada di tempat lain, itu sebenarnya possible dengan menggunakan Sipas ini ya. Karena tujuannya adalah tadi ya, gimana caranya bisa komunikasi dengan user dengan bagus ya, tadi follow up real time, message-nya pas, kategori usernya pas, dan bisa nargetin di channel-channel yang emang mereka ada gitu ya, entah di mobile phone-nya, entah di Instagram, entah dimanapun yang mereka berada. Oke, nanti aku akan balik lagi ke Pak Ardian. Aku coba mau nanya lagi ke Mbak Siska nih Mbak, dari Good Doctor. Kalau tadi kita ngomongin soal omni-channel gitu ya, komunikasi yang banyak banget, bisa lewat positification, bisa lewat Instagram, bahkan tadi bisa lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, kalau di Good Doctor sendiri kan ini interaksi ke user ini kan kayak cukup banyak ya, apalagi zaman-zaman sekarang orang butuh konsultasi gitu kan untuk soal kesehatan, dia butuh tahu obat ini buat apa dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau di Good Doctor sendiri sebenarnya tipe-tipe komunikasinya tuh apa aja sih Mbak, yang mungkin banyak orang masih belum tahu ya, bisa ngapain aja sih sebenarnya yang untuk bisa akhirnya engage si user itu sendiri gitu. Oke, thank you Mas. So, sebenarnya sama seperti disebutkan sebelumnya, mayoritas itu tipikal komunikasi yang kita lakukan itu berpusat pada perpanjangan layanan yang dimaksudkan untuk memastikan tingkat kepuasan pelanggan lah ya. Karena again aku harus meng-highlight bahwa mungkin Good Doctor ini merupakan salah satu tech startup gitu ya, di mana industri kami bermain ini merupakan industri yang cukup lagi naik-naiknya sebenarnya di masa pandemi ini, karena memang orang butuh gitu kan ya. Kami termasuk salah satu yang beruntung karena orang seeking for our services gitu. Cuman permasalahannya sekarang adalah memastikan bahwa they're seeking our services bukan cuma ketika mereka benar-benar ada gejala misalnya ya, kalau misalnya kita bicara soal orang lagi sakit, tapi juga untuk mencari tahu berbagai hal yang mungkin mereka butuhkan gitu kan. Jangan sampai mereka pendem-pendem aja dan lain-lain segala macam. Jadi nunggu parah dulu baru nanti ke dokter or something like that gitu kan ya. Nah, karena hal tersebut gitu kan, mayoritas komunikasi kami itu berpusat pada yang tadi aku sebutkan, memastikan bahwa mereka punya tingkat kepuasan tersendiri yang sesuai dengan ekspektasinya mereka. Komunikasi ini secara umum dibagi jadi 3 area gitu Mas. Tadi again aku mau meng-highlight juga tadi yang sempat Mas Ardian sampaikan di awal di slide terakhirnya, bahwa ada yang namanya sebelum, ketika, dan setelah user menerima layanan. Nah, komunikasi itu harus kuat tiga-tiganya. Itu nggak bisa saling mengabaikan satu sama lain gitu. Jadi sebelum mereka memulai komunikasi dengan kami di platform kami, di kanal kami, mereka harus udah tahu dulu nih step by step-nya gimana. Semuanya harus smooth buat mereka supaya mereka ngerasa attracted to come back again nantinya ke depannya. Dan ketika mereka sedang engage di dalam kita gitu kan, komunikasi yang dilakukan gitu kan, itu juga harus on point banget gitu supaya mereka merasa taken care of lah ketika terjadi hal tersebut. Setelah itu post-nya gitu kan, setelah mereka menerima layanan di platform kami gitu, itu juga merupakan sesuatu yang sangat amat krusial gitu. Makanya kita ada menyediakan follow up dari tim dokternya, manual rebooking dan lain-lain sebagainya, yang dimana benar itu harus menggunakan multi channel gitu. Kanal platform komunikasinya tuh harus banyak banget, karena perbedaan tipe-tipe komunikasi yang kami lakukan di setiap tahap user journey itu gitu kan, itu akan membantu kami minimalisir churn rate. Dan dengan adanya multi platform yang disediakan gitu kan, itu jadi membuat kami lebih paham gitu gimana sih reach out ke customer untuk memastikan semua hal ini terpenuhi gitu dalam user journey-nya mereka. Oke, itu kan tadi kalau lihat kan sebenarnya pastinya kan orang-orang nggak cuma di tadi ya, bukan cuma lewat misalnya cuma lewat WhatsApp atau lewat messaging yang udah disiapin di produknya gitu kan, tapi bisa lewat mana gitu ya, macam-macam gitu ya. Nah, kalau di Good Doctor sendiri
yang paling rame nih kan, banyak yang nanya nih, ini gimana sih kalau mau engage orang itu yang paling bener tuh kita mau mainnya kemana dulu, WhatsApp dulu, fokusinnya Instagram atau mana nih gitu. Kalau dari Good Doctor ada kisi-kisi nggak ya? Saat ini sih to be perfectly honest, kalau berdasarkan data yang kita miliki nih gitu kan ya, karena ternyata the fun fact yang terjadi saat ini di masa pandemi adalah ternyata banyak banget generasi yang sebelumnya tidak main di digital gitu ya, ketika mereka sekarang membutuhkan healthcare itu harus dipaksa kayak tadi Mas Putra bilang di awal kan untuk ke digital gitu. Jadi makin banyak pengguna yang mungkin mereka to be perfectly honest, mungkin mereka nggak pakai social medianya as much as we do gitu ya. Mereka cuma ya basically social media ya di situ buat ngobrol sama temennya aja dan lain-lain segala macam. Jadi ada sedikit pergeseran nih. Tapi in terms of general consumer behavior kita, kami melihat bahwa yang paling oke saat ini itu masih in platform channel. Jadi masih apa yang ada di dalam aplikasi kita sendiri gitu kan ya saat ini. Kemudian baru ini aku sambil ngeliat data soalnya, baru kemudian disusul dengan ragam akses kanal yang kita punya juga saat ini dari hotline telepon. Tapi yang pertama yang paling utama dengan adanya pergeseran user tadi yang aku sempat bilang gitu demografisnya, WhatsApp itu ternyata masih jadi nomor 1 buat mereka gitu untuk menghubungi kami atau kami menghubungi mereka. Nah, tentunya kami berharap ke depannya makin banyak channel yang bisa kita gunakan gitu ya untuk menjangkau lebih banyak lagi pengguna. Karena dari semua orang ini aku banyak juga nemuin bahwa ternyata mereka punya nomor telepon, mereka tetap reach out ke kita via email, tapi we know kan email pasti ada kekurangannya dibandingkan kalau kita mau reach out ke mereka via WhatsApp atau sosial medianya mereka atau channel-channel yang lain gitu. Jadi seiring dengan bertambahnya mitra-mitra asuransi atau korporasi yang kami layani saat ini gitu kan ya, maka kanal internal dari mitra itu sendiri itu juga kami mulai fungsikan gitu. Jadi misalnya mereka masing-masing punya aplikasi sendiri juga di mana mereka bisa reach out ke customer, itu juga menjadi salah satu channel information yang kalau di Good Doctor secara specifically kita ngomongin gitu, itu yang paling efektif. Jadi yang pertama masih in platform channel ya, dari sisi kitanya bisa dari push notifications dan lain-lain. Kemudian yang kedua masih WhatsApp, specifically kalau ada terkait dengan kendala dan lain-lain segala macam, itu masih jadi pilihan utama buat semua user kami gitu ya untuk menghubungi atau reach out ke kami dan kami follow up. Kemudian yang ketiga adalah multi channel yang disediakan oleh mitra kami sendiri gitu di platformnya mereka masing-masing, which is balik lagi ke yang awal masih tertera masih terkait dengan in platform channel juga gitu. Oke, banyak ya jadinya ya yang diurusin, channelnya cukup banyak ya, seru sekali. Betul, makanya tadi kalau Mas Ardian bilang semuanya bisa di satu tempat ya, itu sangat membantu banget buat enterprise gitu. Aku setuju banget, karena kalau enggak, wah banyak banget nih harus di-manage gitu kan. Benar-benar. Ya, ini ngomongin banyak nih Mbak ya, ngomongin data yang banyak, channel yang banyak, tentu data yang kita dapat juga kan banyak gitu ya. Kan banyak orang bilang, iya kita kumpulin datanya, kita analisa gitu. Ya kelihatannya gampang ya, punya banyak data, kita analisa satu-satu, mana yang suka, mana yang nggak suka, mana yang nggak puas, mana yang kira-kira akan merekomendasikan kita, mana yang jadi pembeli nantinya. Nah itu kan banyak banget data yang mesti dianalisa gitu ya. Nanti mungkin aku mau ke Mbak Diah dulu ya. Kalau ngomongin data nih ya, data apa aja sih sebenarnya harusnya dianalisa gitu. Mungkin buat teman-teman yang lagi gue mau betulin LTV gue nih gitu. Atau mau win back customer gue nih yang udah diambil kompetitor gitu. Sebenarnya data apa sih yang paling krusial yang harusnya dipantau dan dianalisa? I think that's probably the trickiest question buat hari ini gitu. Karena sebenarnya jadi gini, kalau misalkan kita punya banyak data itu bagus nggak sih? Bagus. Tapi sometimes terlalu banyak data juga bikin kita bingung gitu. Kita mau kemana malah jadinya kita nyasar gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling basic dulu kali ya, yang paling basic kita harus punya itu of course kita mesti tahu kalau misalkan kita ngomongin LTV, berarti kan kita ultimate goal-nya kita eventually want the user come back to us and do some transaction sama kita lagi gitu. Jadi we need to know dulu nih dulunya mereka itu purchase-nya apa? What kind of purchase? Kalau misalkan di tiket kan ada beberapa vertikal ya, kan kita ada flight, ada hotel, ada train, ada car rental, ada airport transfer, dan kita juga ada to-do termasuk dengan travel esensial di sana gitu. Jadi kita mesti lihat nih apakah orang ini tuh memang benar frequent flyer
atau memang dia sukanya staycation, atau dia sukanya memang villa-villa yang lucu-lucu buat Instagramable juga di sosial medianya dia gitu, atau memang dia tipikal yang oke deh pokoknya yang penting convenience dekat sama airport gitu, bisa langsung nyampe ke bandara langsung pergi ke kantor, atau misalkan langsung cari orang-orang yang memang stay-nya cuma di SCBD area gitu, dekat-dekat dengan bisnis district gitu. Those kind of detail we need to actually got it gitu. Jadi nggak cuma pernah beli apa enggak, yes or no, data purchase seperti itu enggak, tapi emang harus detail juga nih purchase-nya seperti apa, dan hopefully kita bisa dapat profiling usernya. Nah, dari situ cukup nggak sih sebenarnya? Enggak sebenarnya, karena kan kalau misalkan previous purchase itu kan bisa jadi mereka juga in between pernah juga visit tempatnya kita, cari-cari produk, tapi mereka mungkin nggak melakukan purchase itu. Jadi bisa jadi dianggapnya churn, padahal bukan churn, mereka tetap visit tempatnya kita, tapi mereka nggak nemuin apa yang mereka mau gitu. Jadi we also need to understand current situation-nya itu si user lagi cari apa, lagi butuh apa gitu kan. Event-event tersebut pasti akan berbeda setiap produk gitu, tapi I'm sure kayak event search atau misalkan choose product gitu, those kind of thing is very important for the users gitu, and when-nya juga very critical gitu kan saat ini, apalagi di level industry gitu. Terus yang ketiga itu adalah paling penting juga sebenarnya pada saat kita dapetin dua data itu kan sebenarnya kita dapetin datanya lebih ke first party data ya, karena kan dapetnya dari platformnya kita gitu. Jadi it's very very important juga untuk kita connect, kayak tadi kan Mbak Siska juga sempat bilang banyak banget nih platform kayak misalkan dari WhatsApp atau misalkan dari Instagram, right now mungkin juga racing of TikTok gitu kan. Jadi market platform data juga kayak Mas Ardian juga dapat data dari Telin, mungkin juga bisa share any of like meaningful insight juga. Those data juga very important untuk kita ngerti selain di platformnya kita, user itu kalau interact di other platform gimana gitu. Jadi kita bisa connect the dot gitu loh antara our platform and other platform gitu. And then of course the last one itu adalah market makroekonomi, apalagi kalau misalnya saat sekarang gitu kan sangat-sangat penting untuk kayak ngertiin kayak kebijakan pemerintah seperti apa gitu kan, regulationnya kesehatan seperti apa gitu, atau misalkan peraturan penerbangan seperti apa. Those kind of information is also sangat-sangat menentukan perilaku konsumer ke depannya gitu. Jadi lumayan cukup kompleks aku kayak tadi aku bilang, tapi again don't get lost, karena as long as we already get the basic information, then hopefully kita bisa dapetin dulu initial hypothesis, and we can test one or two things gitu within our platform gitu. Biasa, jadi kayaknya profiling itu jadi penting banget, dan kayaknya kalau zaman sekarang toolsnya juga udah banyak banget untuk bisa profiling gitu ya. Ya mungkin simple dulu gitu ya, karena mungkin usernya masih belum banyak, tapi yang penting coba dulu ngumpulin datanya dan bikin profilnya gitu ya. Tadi juga menarik banget sih ngomongin intent gitu ya, intentnya lagi ngapain nih gitu, lagi search, lagi browsing bolak-balik terus gitu ya. Oh berarti ini galau gitu ya, mungkin perlu dikasih rekomendasi promo gitu mungkin, atau mungkin dia lagi pas malam-malam gitu kan, oh berarti suka jalan-jalan malam gitu. Menarik sekali ya, sebenarnya dari data dari in-app sendiri juga atau dari website kita juga sebenarnya udah bisa ngebantu ya. Tadi setuju banget, yang penting jangan tersesat ya, cobain aja dulu bikin profilingnya dari data yang emang udah ada gitu. Nah, aku coba ke Mbak Siska nih. Kalau dari Good Doctor sendiri, karena ini kan marketnya cukup berbeda gitu ya. Ini nyambung dari intent tadi ya. Kan ada mungkin orang-orang, aku kepikirannya adalah ketika sakit baru gua pakai aplikasinya gitu, atau ketika lagi nggak enak badan gitu. Tapi sebenarnya ada lagi nggak sih data-data yang emang dipantau gitu? Karena menarik banget gitu. Oke, thank you. Sebenarnya ada. Jadi tadi menyambung yang sempat disampaikan juga gitu ya sebelumnya sama Mbak Diah mengenai step by step tuh intentnya tuh ngapain sih, mereka lagi ngapain. Sama halnya di Good Doctor juga, aku juga memperhatikan hal tersebut specifically in terms of managing churn rate sebenarnya gitu. Aku pengen tahu dari semua steps itu ketika mereka masuk ke dalam platformnya Good Doctor gitu kan, mereka tuh masuk ke tile yang mana sih gitu kan ibaratnya, terus mereka nggak jadi beli kan, nggak jadi belinya tuh kenapa? Supaya nanti after this ketika kita sudah menggolongkan mereka ke dalam kaum tertentu ya, kaum galau atau kaum ibu muda atau kaum apa gitu kan ya, setelah kita analisa semuanya kita bisa pick up where they left off lah gitu.
gitu. Kita bisa offering something supaya next time-nya mereka nggak pergi gitu. Mereka benar-benar bisa mendapatkan apa yang mereka cari di dalam platform kita. Tapi kalau specifically terkait dengan konsultasi kesehatannya mereka masing-masing gitu ya, main thing-nya adalah profiling itu tetap sesuatu yang penting banget buat kita sebagai platform untuk memastikan bahwa apa yang mereka cari itu sesuai dan mereka bisa dapatkan di dalam aplikasi kita. Data yang paling sering kita cek gitu ya di dalam platform itu adalah yang pertama customer behavior di dalam platform. Tadi terkait dengan churn rate, plus terkait juga dengan specific things seperti mereka tuh biasanya ke dokter apa sih gitu kan. Terus habis itu mereka tuh dokter siapa? Mereka punya dokter langganan nggak sih di dalam platform kita gitu. Kemudian mereka ini demografisnya seperti apa? Itu kan basic ya kalau demografis. Kemudian pilihan pembayaran mereka tuh seperti apa sih? Apakah mereka mau bayar pakai limit rawat jalan asuransinya mereka kah? Atau mereka lebih prefer bayar pribadi mungkin karena mereka mau satu dan lain hal gitu kan. Itu semua nanti setelah data itu dianalisa, itu bisa kita bikin supaya menjadi satu program atau campaign yang spesifik buat kaum-kaum tadi gitu ya, terpisah-pisah satu sama lain gitu kan. Personalized, mungkin nggak one by one per orang menerima message yang sama, tapi seenggaknya mereka bisa kita kelompokkan ke beberapa kelompok besar gitu kan. Misalnya nih, aku udah ngelihat bahwa Mas Putra ternyata punya dokter langganan yaitu dokter A gitu misalnya. Nanti ketika dokter A pop up gitu kan, Mas Putra bersama dengan aku, misalnya aku juga sukanya sama dokter A, kemudian Mbak Dia, Mas Ardian juga sama suka sama dokter A, kita berempat akan menerima pop-up notifications terkait dengan dokter A lagi aktif nih gitu. Kemarin kamu tuh consult sama dia tanggal sekian, kamu nggak mau consult lagi gitu, something like that. Jadi aku agree banget bahwa itu insight semacam itu merupakan sesuatu yang penting banget buat kita gitu kan. Tapi selain itu, Good Doctor sendiri punya obligasi kepada partner atau mitra kita. Specifically aku di departemen B2B gitu kan ya, karena mitra asuransi serta mitra korporasi juga pengen tahu customer behavior populasinya mereka tuh seperti apa sih di dalam sini gitu. Apakah benar asumsinya yang tadi bahwa mereka cuma ke dokter ketika mereka sakit doang, atau mereka malah lebih banyak yang hipokondri misalnya nggak kenapa-napa tapi ya ke dokter aja terus gitu kan. Mungkin mau PDKT sama dokternya kita kan nggak tahu ya, tapi intinya kita harus tahu itu semua supaya kemudian kita laporkan ke masing-masing partner kita, dan dari situ kita bisa nge-build tipe communications atau campaign atau program atau apapun yang bisa kita jalankan bersama dengan mitra-mitra ini gitu. Jadi itu sesuatu yang dinamis dan selalu berubah, dan itu harus selalu dilakukan sih week to week gitu. Nggak bisa cuman kayak sekali jalan terus selesai, karena especially dengan adanya pandemi ini banyaknya hal yang nggak biasa gitu ya. Analisa semacam itu tuh jadi sesuatu yang sangat amat penting sekali dan harus secara rutin dilakukan dalam short period of time gitu. Oke, jadi menganalisa data memang harus rutin, dan tadi menarik banget ya. Ternyata karena memang player sendiri bukan cuma dari Good Doctor doang, tapi juga ada dari partner-partner yang lain tuh, jadi menarik ya, karena kan ya data yang dipunya juga jadi semakin kaya, behaviornya juga semakin beragam, dan yang dihandle bukan cuma behavior user kayaknya ya, ada behavior yang lainnya juga, yang entity-entity lainnya gitu ya. Menarik nih. Nah ini coba aku ke Mas Ardian nih Mas. Ini kan tadi kalau kita ngomongin udah banyak ya soal diulang-ulang juga soal kita harus punya profiling yang pas gitu. Kita juga harus bisa ngelompokin dan akhirnya ngirim pesan yang pas dan real time lah gitu. Nah kalau dari Telin sendiri dengan si pasnya sendiri ada possibility nggak sih untuk ngelakuin yang kayak gitu? Oke, makasih Mas Putra. Mungkin bisa share lagi materi presentasi saya. Oke, ya. Mungkin saya lebih breakdown lagi ke materi slide yang terakhir ini gitu ya, karena relate banget dengan pertanyaannya. Kira-kira sebenarnya platform atau tools apa sih yang kira-kira paling pas atau cocok gitu ya untuk mensupport enterprise business dalam hal ini interaksi ke end usernya. Tentunya tadi Mbak Dia dan Mbak Siska mention tentang bagaimana data itu sangat penting banget gitu ya. Tadi saya kemukakan bahwa platform itu harus bisa mendeliver 3 value itu: acquisition, engage, dan retain. Nah, jika platform tersebut dalam satu unified platform itu bisa mendeliver 3 value tadi, tentunya
nggak perlu platform itu harus mahal, nggak perlu platform itu harus canggih gitu ya, nggak perlu platform itu harus yang bernilai capex yang tinggi misalkan, tapi dia harus bisa mendeliver 3 value ini dengan cara minimal gitu ya, minimal 3 box secara besar. Yang box pertama yaitu saya coba pengen highlight tentang build. Build itu artinya bagaimana platform ini bisa mendeliver go to the market itu dengan cepat. Tentunya harus low code platform. Jadi nggak perlu lagi developer manual coding. Jadi platform itu harus bisa menyediakan sebuah portal atau designer flow gitu ya, sehingga tinggal drag and drop sesuai kebutuhan customer dan deliver. Yang kedua, solusi platform itu harus automate, artinya adalah dia juga harus punya fleksibilitas jika berintegrasi dengan existing software as a service yang mungkin existing solusi yang enterprise punya. Misalkan enterprise sudah punya solution CRM Salesforce misalkan, atau dia udah punya CRM sendiri gitu. Gimana API atau SDK ini bisa mengintegrasikan ke CPaaS ini. Nah, lalu yang terakhir adalah respon dan engage. Respon dan engage ini lebih ke bagaimana platform ini mempunyai fleksibilitas channel dalam satu platform. Nah, karena dalam satu platform ini mempermudah kita untuk menganalisa data. Nah, karena data sangat penting sekali, tadi Mbak Siska dan Mbak Diah berkali-kali mention tentang data. Data sangat penting sekali untuk mengetahui behavior customer, profiling customer. Dari dua itu, kita karena tahu dari behavior dan profiling, sehingga untuk meretain, untuk me-engage, untuk nge-monetize lebih lagi, itu akan berpotensi lebih lebar lagi gitu. Nah, Telin dengan CPaaS-nya itu kita mengcover 3 fungsional tadi ya, untuk build, automate, respond, dan engage dengan flexibility omnichannel. Sehingga diharapkan gitu ya, karena CPaaS ini juga bisnis modelnya menarik artinya hanya pay per use gitu ya, nggak ada yang dibayar selain yang tidak digunakan, hanya digunakan sesuai pay per usage kira-kira gitu. Nah, dari platform inilah yang bisa kira-kira mendeliver 3 value tadi, acquisition, engage, dan retain and services. Itu mungkin Mas Putra. Oke, Mas Ardian. Tapi penasaran sebenarnya sih, apa sih yang paling banyak di request sebenarnya kalau dari Telin? Penggunaannya nih lebih ke apa nih, voice kah, SMS kah, atau mungkin WhatsApp gitu, yang paling banyak di request. Karena kan berarti tren ya, berarti orang-orang pakainya di situ gitu. Ya, menarik pertanyaannya. Jadi gini, Mas Putra, kalau boleh ditarik ke belakang lagi, sebenarnya Telin itu di presentasi awal tadi sebelumnya saya bilang kita itu berangkat dari wholesaler voice dan SMS gitu ya. Tentunya saat mendigitalkan bisnis kita itu, kita juga punya dilema sendiri. Artinya kita mengharap customer itu men-utilize voice dan SMS-nya. Cuman somehow dengan demografi yang udah berubah sekarang gitu ya, apalagi Gen Y, para milenial itu udah lebih sering lagi memainkan jempolnya, chattingnya gitu ya, daripada dia harus telepon, daripada dia harus apalagi SMS gitu ya. Nah, mau nggak mau, Telin harus mau mentransform bahwa kita harus follow market demand kira-kira gitu. Nah, terutama di Indonesia, majority masih in term of communication channel, ternyata voice itu masih tinggi between brand and user ya. Orang masih suka telepon. Yang kedua tentunya WhatsApp, nggak bisa dihindarin. WhatsApp ini nggak bisa dihindarin karena hampir semua layer segmen consumer itu sekarang udah WhatsApp. Itu demografi di Indonesia. Nah, yang menarik karena Telin juga nggak hanya fokus di domestik gitu ya, karena kita juga market di internasional, berbanding terbalik dengan misalkan di US atau di Europe. Somehow SMS di sana itu masih sangat tinggi gitu ya, masih sangat tinggi, dan voice juga masih sangat tinggi. Bahkan kalau di market US kira-kira gitu ya, kalau ditanya orang WhatsApp mereka jarang yang install. Beda lagi demografi dengan let's say di misalkan Myanmar kira-kira gitu ya, itu market kita juga
Di sana malah yang tertinggi, let's say bukan WhatsApp, bisa jadi Facebook Messenger di sana itu. Nah, itulah pentingnya omni-channel gitu ya, apalagi Telin yang marketnya nggak hanya di domestik, tapi bisa dibilang international market juga, kita harus fleksibel di channel itu tadi. Jadi itu Mas Putra, kalau di domestik sih voice, WhatsApp masih mendominasi, kira-kira itu. Ya, voice dan WhatsApp ya, kayaknya emang ini ya sejuta umat ya yang pakai WhatsApp di sini ya. Nggak cuma di Jakarta atau di Pulau Jawa doang, tapi di pulau-pulau lainnya kan makanya masih populer gitu ya. Tapi emang menarik sih Mas Ardian. Aku tadi barusan beberapa hari lalu baca research juga dari Juniper, itu bilang kalau emang CPaaS itu tuh dia lagi quadruple bahkan ya untuk bisnis globalnya, value-nya itu sampai 6,7 billion gitu ya. Karena ya orang-orang mulai move ke situ dan mulai aware kalau buat engage dengan usernya ya harus punya sistem yang cukup kuat, dan kayaknya ngebuat sendiri semuanya itu dari nol itu kayaknya bukan opsi yang dipikirkan buat sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya gimana sih Mas kalau dari Telin sendiri ngelihat kebutuhan dari marketers, kebutuhan dari produk digital untuk orang-orang bisa implement CPaaS ini, apakah dia emang pengen installnya on-premise atau misalnya udahlah lebih milih cloud aja lah biar gampang gitu? Menarik Mas Putra. Jadi gini, kalau menurut saya businesses like Tiket atau Good Doctor gitu ya, mereka mungkin saya pikir lebih fokus gitu ya ke core bisnisnya mereka. Misalkan Good Doctor lebih fokus ke bagaimana di manage pasien dan dokter di dunia kesehatannya gitu ya. Tiket.com di core bisnisnya dia sendiri, hotel, pesawat dan lain-lain. Untuk communication channel, mungkin kalau mereka build from scratch, itu akan challenge dan PR tersendiri kira-kira gitu ya bagi mereka. Bukan hal yang tidak mungkin, enggak. Cuman untuk mereka build from scratch itu challenging-nya luar biasa, saya pikir ya. Satu, in term of teknologi, second, in term of investasi tadi. Nggak murah juga. Nah, dan di lain hal, itu bukan core bisnisnya dia. Jadi saya melihat bahwa potensi yang sangat memungkinkan adalah tinggal subscription on cloud basis, kira-kira gitu. Nggak peduli lagi platformnya di mana, nggak peduli lagi gimana cara nge-build-nya, mereka cukup subscription on cloud basis, yang mana namanya communication platform as a service, mereka dapatkan omni-channel-nya dalam satu unified single platform, kira-kira itu. Jadi cloud basis lebih mempunyai potensial yang tinggi gitu ya, bagi player like Tiket atau Good Doctor atau mungkin pemain digital yang lain, kira-kira gitu. Ya karena emang sebenarnya powernya sendiri dari digital sekarang ya kita bisa plug and play ya, banyak banget API yang tersedia, layanan-layanan juga yang tersedia. Mungkin kalau ini kita ngomongin LTV, mungkin ada lagi buat yang lain itu yang ngomongin retention, ada lagi toolsnya, ngomongin security juga ada lagi toolsnya gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang emang lagi build digital product, sebenarnya banyak opsinya ya. Bisa fokus ke produknya sendiri, bisa fokus ke usernya, analisa usernya, yang lain bisa plug and play dari layanan digital yang lainnya gitu Mas ya. Betul sekali Mas Putra. Ada sedikit lagi tambahan tadi karena menyinggung security gitu ya. Nah, ada yang menarik gitu, apalagi di era pandemi sekarang ini, somehow yang relate dengan CPaaS, terutama security harus meningkat itu, tingkat traffic OTP itu sangat meningkat drastis gitu ya. One time password itu sangat meningkat drastis. Nah, untuk brand mendeliver one time password ke user, itu menariknya, apalagi di domestik sekarang itu SMS channel masih belum tergantikan, kira-kira gitu Mas. Itu yang menarik. Jadi walaupun WhatsApp, email, atau aplikasi bisa mendeliver OTP, somehow SMS itu masih diminati gitu ya, baik dari sisi brand maupun dari user. Satu dari security-nya, dua dari user itu nggak perlu harus install aplikasi. Jadi SMS untuk mendeliver OTP itu masih tinggi banget. Nah, itulah value proposition-nya CPaaS tadi itu, karena dia flexibility channel dan easy untuk integration, baik SMS, baik voice, baik WhatsApp, mereka istilahnya tinggal colok lah, kira-kira gitu. Itu sih Mas Putra. Oke, ini menarik ya. Dan kayaknya kita juga udah punya banyak pertanyaan dari
pemirsa di Zoom. Tapi sebelumnya aku mau nanya terakhir sih, aku penasaran mau nanya ke Mbak Diah dan Mbak Siska gitu ya. Ini kan kita emang lagi di zaman dimana kita semuanya dipermudah dengan berbagai macam layanan digital. Kalau mau iklan mungkin pakai Facebook. Bahkan ada yang sekarang udah mulai copywriting dari iklan itu udah bisa di AI-kan dan lain sebagainya lah. Banyak banget tools-toolsnya gitu. Bahkan kalau mau bikin kreatif aset sekarang udah ada Canva gitu. Semua orang bisa buat gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Diah nih, ngomongin dari sisi marketing nih, dari performance apa lagi gitu. Harapannya apa sih? Ada satu tools apa nih yang kira-kira, aduh kalau ada ini tuh kayaknya kebantu banget gitu. Sebenarnya mungkin kalau buat kita itu cloud service itu satu hal yang mungkin kita belum ekspor terlalu banyak ya. Kita kan sampai saat ini kan kita pakai cloud service lebih banyak untuk data gitu kan, lebih untuk audience profiling and everything, reporting gitu. Cuman sebenarnya other things that the cloud service can do itu probably bisa untuk kayak improvement, misalnya quality product, image, AI, segala macam gitu. Jadi emang we're trying to find a solution di mana mungkin everything itu jadi kayak satu solusi, tapi kan memang nggak mungkin ya. Jadi makanya sebenarnya lebih pingin untuk dapetin teknologi yang terbaru itu untuk additional cloud services or probably other things yang kita mungkin butuhin juga AI juga sih sebenarnya. Apalagi kalau misalkan kita lihat kan saat ini kalau orang travel kan nggak bisa langsung in person ya travelnya, jadi mungkin we'll trying to find out gimana caranya meet the gap-nya ini between reality sampai nanti ke depannya gitu. Oh, karena journey-nya harus ada diisi dan itu kalau ada AI-nya emang menarik banget ya. Jadi kita bisa, karena emang harus gerak cepat gitu. Kalau kita mikirin satu-satu kayaknya nggak bakal cukup gitu. Kalau dibantu sama AI dia ngolah data sendiri, oke ini journey yang pas buat si segmen A gitu. Kayak seru banget ya. Menarik. Oke, ini aku coba ke Mbak Siska. Mbak Siska gimana nih kalau dari sisi health? Apa nih harapannya kayak apa ya? Tools apa nih yang kira-kira diimpi-impikan? Diimpi-impikan, to be perfectly honest sih, semua yang tadi disampaikan sama Telin, kalau dia bisa ada dalam satu compact place di mana satu provider bisa menyediakan keseluruhannya untuk satu gitu ya. Plus dia juga fleksibel supaya dia bisa ngikut apa yang mungkin sebelumnya udah ada in place di sisi bisnis kita gitu ya. Jadi nggak, karena to be honest ya, kalau setiap kali kita mau melakukan integrasi dengan services kayak gitu, yang paling memusingkan itu adalah ketika mereka tidak fleksibel. Jadi sementara di sisi aku juga nggak bisa fleksibel nih gitu. Jadi karena dari situ nanti akan jadi butuh banyak banget development yang kemudian jadi memusingkan buat kedua belah pihak. Specifically kalau dari orang bisnis, kita melihatnya, aduh lama banget sih, kayak gini aja lama banget gitu misalnya. Padahal sebenarnya ya emang dibutuhkan provider yang jauh lebih fleksibel dan bisa ngikutin apa yang sebelumnya udah ada. Nah, specifically buat health sendiri, apalagi terkait dengan kerjasama kita dengan insurance dan kemitraan gitu ya, salah satu hal yang sedang kita jajaki dan pengen banget kita miliki saat ini adalah kemampuan untuk melakukan analisa biometrik gitu kan. Tapi dari provider yang misalnya sama embed juga dengan keseluruhan layanan lainnya yang sebelumnya tadi sempat Mas Ardian sempat sampaikan. Karena saat ini to be perfectly honest di Indonesia sendiri yang paling banyak disediakan itu adalah OTP tadi yang Mas Ardian sempat sampaikan kan. Cuman kalau kita bicara health insurance ada keperluan di mana I need to know specifically that this is you contacting our doctors. Karena kalau enggak ada banyak banget nanti problem di belakangnya, mulai dari problem terkait dengan klaim asuransinya lah, atau bahkan dari usernya sendiri. Kalau dia mengaku profilingnya, aku ngaku profilingnya Mbak Diah, sementara yang lagi konsultasi adalah aku beda berat badan, beda umur sama Mbak Diah, kemudian dokter akan ngeresepin sesuatu yang berbeda gitu kan. Walaupun kita ada sih in place tata cara yang kita lakukan, filtering secara manual dan lain-lain segala macam itu ada in place. Tapi when everything can be automated, it's going to be the perfect world lah buat health tech saat ini. Gitu. Benar sih ya Kak. Karena kalau dengan makin cepat ada otomasi, semuanya pelayanan juga semakin cepat gitu ya. Dan ini kan mungkin yang kita rasain ya kalau misalnya ke rumah sakit kan harus ada waiting list dulu, biasanya nunggu dulu dan lain sebagainya. Itu kalau dengan digital harapannya emang semuanya bisa lebih cepat gitu ya. Sama ketika dulu kita kalau mau beli tiket ya harus ke
ya ketahuan umur saya ya. Jadi harus ke travel agent dulu baru gitu ya. Kalau sekarang kan udah tinggal gabut ya, tinggal buka handphone beres gitu pesan. Oke, menarik. Oke, ini seru banget, tapi kita juga punya pertanyaan-pertanyaan yang seru dari pemirsa gitu ya. Kita akan mulai dulu nih dari pertanyaan pertama. Oke, panjang, kita baca pelan-pelan. Beberapa aspek untuk menaikkan LTV customer dengan cara bertransformasi di bagian digital marketing gitu ya. Ada big data management, organizational culture, customer behavior, competitive advantages, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita yakin keempat aspek ini bisa terpenuhi agar bisa memenuhi target LTV yang kita rencanakan? Waduh, ini sebenarnya cukup kompleks ya, karena banyak jargon-jargon yang kadang-kadang ngebuat kita kalau tadi minjem dari Mbak Diah gitu ya, jadi tersesat gitu ya, jadi lost gitu, terlalu banyak yang diurus jadi lost gitu. Nah, ada saran nggak sih dari Mbak Diah atau Mbak Siska untuk pertanyaan ini? Oke. Kalau dari aku mungkin tipsnya adalah yang namanya user itu kan pasti evolve, teknologi juga pasti evolve, dan platform juga pasti bakalan evolve gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita ngomongin kita yakin 4 aspek tersebut terpenuhi, menurut aku nggak akan pernah bisa terpenuhi. Karena we never be on the 100% validity bahwa semua data yang kita dapetin itu benar, semua event yang kita dapetin itu juga benar, semua profile customer juga bakalan benar, karena semuanya akan selalu berubah. Jadi menurut aku in terms of pertanyaannya kan gimana caranya kita bisa yakin bahwa 4 aspek tersebut terpenuhi agar bisa memenuhi target LTV yang kita rencanakan. Nah, sebenarnya yang LTV itu kan selalu dimulai dengan modeling. Jadi kita selalu cari tahu dulu nih sebenarnya model LTV seperti apa. Nah, model LTV itu yang nanti akan menentukan data apa yang kita butuhkan, integration apa yang kita butuhkan, kemudian platform apa yang akan kita butuh integrate gitu kan. Nah, setelah itu kita juga mesti mengevaluasi lagi apakah dengan mempergunakan LTV ini improvement ke revenue kita itu ada. Kalau misalkan memang tidak ada, berarti harus ada yang diperbaiki. Makanya aku bilang karena emang of course kan apalagi karena kayak sekarang ada force majeure dengan kayak pandemi gitu kan. Jadi makanya LTV model juga pasti akan berubah. Makanya kebutuhannya juga pasti akan selalu berubah. Jadi menurut aku nggak akan pernah bisa 100%. Jadi always need to check lagi on weekly basis, on monthly basis gitu. Ini kayaknya buat Mas Ardian. Nah, ini bagaimana peran CPaaS untuk model bisnis B2B2C? Dan sejauh apa utility CPaaS untuk support customer acquisition dan customer reputation atau retention kali ya dengan fitur omnichannel-nya. Ini mungkin lebih pengen tahu apa yang bisa disediain sama Telin gitu untuk B2B2C. Oke, thank you Mas Putra. Menarik pertanyaannya. Jadi gini, CPaaS sendiri tadi berangkatnya sebenarnya terlalu luas gitu ya use case-nya dan fiturnya gitu ya, tergantung balik lagi apa pain point yang akan di-solve gitu. Nah, perihal dengan customer acquisition itu ada hal yang menarik dari CPaaS yang bisa di-deliver. Artinya misalkan tadi di awal presentasi aku mention bagaimana sekarang itu enterprises mengelola lead generation, karena customer acquisition cost itu tentunya kita semua tahu luar biasa mahalnya gitu ya, customer acquisition cost itu. Nah, CPaaS bisa berperan gimana cara mengautomasikan customer acquisition cost yang misalkan mungkin mayoritas enterprises sekarang masih menggunakan conventional mode. Contoh misalkan salah satu B2B customer kita insurance company gitu ya, gimana dia dari agen itu telepon satu-satu ke usernya, mereka tentunya kemampuan agen dalam satu hari mungkin paling maksimal hanya let's say 20 atau 50 orang udah tepar itu agen kira-kira gitu ya. Lalu setelah itu setelah mereka pun diangkat sama calon customer-nya pun saat mau ngobrol pun customer-nya pun juga mungkin ada yang tertarik, ada yang tidak, kira-kira gitu. Nah, mungkin langsung di close teleponnya dan sebagainya. Nah, bayangkan kita mengcombine automation-nya dengan cara
human plus AI tadi. Karena AI tadi bisa mendeliver, let's say misalkan voice bot, hal-hal yang bisa repetition mode, misalkan Q&A, FAQ gitu misalkan, atau misalkan tadi insurance company tadi kita lakukan voice broadcast gitu ya, yang selama ini dengan agen offline mungkin bisa mampunya sehari bisa telepon 50 orang, tapi dengan voice broadcast tadi mungkin langsung bisa mengenerate leads, let's say ratusan bahkan ribuan karena dengan automation tadi. Dan user saat telepon mungkin ngobrolnya bukan sama customer support dulu, tapi dihandle oleh AI dulu gitu. Karena sifatnya masih repetition. Nah, lalu gimana cara ngefiltering customer itu tertarik atau enggak? Bot dulu yang mengidentifikasi. Jika memang customer itu mulai tertarik ke produk tersebut gitu ya, maka si bot ini akan menghandover ke real agent. Nah, disitulah mulailah si agent tadi mulai ngeprospek customer itu jadi sampai deal bisnisnya, kira-kira gitu. Jadi kombinasi dari human dan AI tadi sangat penting gitu ya perannya dalam customer experience automation gitu. Seperti itu mungkin, Mas. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik lagi nih sebenarnya, lanjutan dari itu nih Pak. Coba kita lihat dari anonim nih ya, ditanya nih apakah market Indonesia sudah mature untuk mengadopsi CPaaS? Kayaknya bukan mature kali ya, mungkin emang udah saatnya gitu. Karena emang udah harus interaksi terus-terusan real time mau nggak mau ya digital. Gimana kalau dari Mas Ardian sendiri? Nah, menarik. Jadi balik lagi ke tadi ya, kita mungkin hari ini juga sepakat bahwa demografi consumer itu udah totally different gitu ya. Bahkan sebelumnya target-target market kita yang belum melek digital gitu ya, itu dipaksa mereka udah beradaptasi dengan digital environment. Jadi yang sebelumnya mereka masih gagap dengan era mungkin during atau post pandemi ini, mereka mau nggak mau harus lancar untuk mengadopsi digital environment gitu ya. Baik purchase ke Indomaret atau Alfamart aja mereka udah online. Misalkan dia mau order something pun harus GoFood, let's say misalkan gitu. Mereka udah melek seperti itu. Nah, use case seperti itu di balik layar sebenarnya mereka disupport oleh CPaaS player gitu ya, CPaaS provider gitu ya. Dan pertanyaannya mature atau enggak, balik lagi ke consumer atau demand tadi. Apakah demand membutuhkan gitu ya? Kalau demand membutuhkan, teknologi itu akan cepat mature-nya, artinya akan mengikuti seiring demand dari consumer tadi, kira-kira itu menjawabnya, Mas Putra. Oke, ini aku move lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Nimade Sri Anggraini. Nah, semoga saya nggak salah nyebut namanya ya. Nah, ini saya mau tanya, ini kayaknya lebih ke buat Mbak Siska dan Mbak Diah nih. Bagaimana cara yang baik untuk menyampaikan informasi produk agar terjadi engagement antara produsen dan customer? Nah, ini banyak banget ditanyain sebenarnya ya zaman sekarang. Copyright yang bagus nih gimana sih supaya orang-orang tuh mau baca gitu. Apalagi sekarang udah banyak persaingan di ranah digital, space digital gitu ya. Mungkin aku ke Mbak Siska dulu kali ya. Boleh. Thank you so much pertanyaannya. So highlight-nya sebenarnya kalau menurut aku adalah message yang tepat untuk customers itu adalah message yang speaking to them personally. Dan gimana cara kita memastikan bahwa message tersebut speaking personally gitu kan ya, adalah dengan balik lagi ke yang tadi, menganalisa data-data yang memang kita sudah miliki untuk melihat interest-nya mereka, consumer behavior-nya mereka, kemudian kebiasaannya mereka baik di platform kita ataupun di platform lain gitu kan. Jadi kalau buat aku sih memastikan informasi produk kita itu sesuai dan menjalin engagement antara kita dengan pengguna, itu semuanya balik lagi ke bagaimana kita bisa menempatkan produk kita, layanan kita gitu kan, sesuai dengan kebutuhannya mereka. Something personal to them. Why do they need your products? Why do they need your service gitu kan? Dan mereka harus ngerasa ketika mereka ngelihat apapun key visual yang kita keluarkan, apapun messaging yang kita keluarkan nanti, mereka harus ngerasa bahwa, oh ya ini nih yang dari kemarin aku cari. Karena kita udah tahu kan emang dia lagi nyari itu dari kemarin gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku itu yang paling utama sih.
Oke, dan disupport juga sama ini ya, brand ambassador yang bagus ya. Ada Raisa sama ini aku baru lihat nih di webnya. Ada Raisa sama Hamis. Seru Ya sekali. itu dulu aku masih kurus, Mas. Nah, Ini sama nih, saya juga waktu masih ada rambutnya. Oke, move ke pertanyaan move ke Mbak Dia nih. Kalau dari sisi marketing nih Mbak, ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain gitu ya. Aduh, ini ngiklan terus tapi ya ibaratnya boncos gitu ya. Apa nih sebenarnya racikannya nih untuk copyright-nya atau kata-katanya nih? Oke, kalau aku sih mungkin saranin, for some reason kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, user itu sukanya gaya bahasa seperti apa. Misalkan, Mbak Siska suka bahasa yang mungkin casual gitu, atau misalkan, Mas Putra atau Mas Adian suka yang lebih, formal gitu kan, atau misalkan, berdasarkan umur juga bakalan beda gitu. Jadi biasanya kita tuh selalu saranin, dan maksudnya aku juga suka saranin ke, ke tim juga gitu untuk ngelakuin yang namanya A/B testing. Jadi kita selalu ngelihat dulu nih formulanya, kita misalkan mau pakai bahasa apa nih, kita mau pakai bahasa yang casual, atau misalkan kita mau pakai promotion model, atau kita mau kayak yang heboh, pokoknya bener-bener kayak push, hard sell gitu, atau misalkan kita mau pakai yang lebih soft tone gitu. Atau kita pakai kata-kata yang mungkin lagi trending kayak misalkan kuy gitu, atau misalkan, yuks gitu segala macam. Jadi kita coba pakai, banyak banget formulanya di sana, tapi kita di situ tes, kita lihat sebenarnya yang mungkin, menghasilkan lebih banyak click through rates yang mana gitu, atau misalkan yang memberikan lebih banyak potensial revenue yang mana gitu, dan apakah memang, user ini pada saat baca atau misalkan lihat, marketing material kita, mereka tuh tertarik apa enggak gitu. Jadi, karena bisa jadi kan apa yang menurut aku menarik belum tentu menarik buat orang lain juga gitu ya. Jadi kan emang bener-bener relatif banget. Jadi, dari aku sih selalu saranin untuk selalu mencoba, mencoba dan selalu formulanya selalu dites gitu loh. Jadi jangan bosen untuk yang ini sih. Ya benar. A/B testing itu penting banget ya, karena emang ya mau nggak mau harus dicek mana yang disukain, ya udah kita copy formulanya. Tapi mungkin aja seminggu lagi formulanya udah nggak laku gitu ya, karena emang berubah lagi gitu, behavior orangnya, bahasanya, isu-isu terkininya gitu. Jadi kayaknya emang perlu trial and error terus-terusan, dan itu nggak pernah berhenti ya sampai nemuin ya yang pas di saat itu, momen itu gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi, ada dari Fajar Ramadan. Nah ini, oke nih, mau nanya terkait penggunaan automatic response atau bot sebagai first interface untuk customer. Strategi apa yang harus dilakukan untuk encourage customer dan personalized communication? Nah ini mungkin aku akan ke Mbak Siska kali ya. Kalau pakai botan gitu tuh masih masuk nggak sih Mbak Siska kalau dari sisi Good Doctor sendiri? Atau bahkan nggak pakai bot bahkan kalau di Good Doctor? Oke, kita pakai bot, tapi khusus untuk satu spesifik area aja. Karena tentunya untuk konsultasi sama dokternya itu nggak boleh, itu harus dengan dokter langsung ya. Kalau tata caranya gitu kan, itu nggak boleh pakai bot. Tapi kalau untuk menangani customer service misalnya gitu kan, ada keluhan atau misalnya mereka ada pertanyaan terkait layanan kita gitu, first response-nya kalau mereka masuk ke customer service kita, kalau memang lagi penuh, yes kita pakai bot gitu. Itu pertama. Kemudian ketika mereka lagi ngantri dokter, ibaratnya kalau kita ke offline ke rumah sakit ngantri di dokter kan susternya pasti bilang, tunggu dulu ya, di depan kamu antrian ada 3 gitu. Itu kita pakai bot. Tapi ketika nanti udah masuk ke customer journey yang spesifik di mana dia dealing sama dokter, itu definitely dokter biasa sih, dokter manusia biasa, nggak bisa pakai bot soalnya. Gitu. Tapi bot itu definitely membantu untuk expectation-nya customer dalam setiap journey yang mereka lewati sebelum mereka masuk ke konsultasi atau sesudah mereka keluar dari konsultasi. Itu definitely helping banget. Yes ya, karena kalau biasanya kalau di rumah sakit beneran kan kita ya ngelihat gitu ya, oh ada orangnya, oh lagi sibuk orangnya gitu. Cuman kalau di digital kan kita jadi orang misalnya siapa yang gebetan nggak balas-balas kan bingung kenapa nggak dibales ya gitu. Oke. Ya, oke. Tadi semoga menjawab ya Mas Fajar Ramadan. Nah, ini aku sekarang pertanyaan terakhir, ada dari mana nih? Dari Michael. Nah, nih apakah ada angka persentase atau average rate untuk mengukur angka kesuksesan dari kayaknya pertanyaannya kepotong. Jadi aku bacain aja dari sheet yang ada di sini.
Tadi kan sempat diinfokan dari Mas Ardian mengenai 3 value yang dilihat dari business growth gitu ya. Ada acquisitions, terus juga ada retention dan lain sebagainya gitu ya, ada engage juga. Nah, apakah ada angka persentase atau average rate nih untuk mengukur angka kesuksesan dari ketiga value tersebut? Jadi rata-ratanya tuh harusnya kayak gimana sih di sebuah industri yang sehat itu gitu ya. Mungkin karena dari Talent udah punya banyak klien, mungkin ada tips and trick atau angka-angka rahasianya yang bisa di-share. Kira-kira harusnya kayak gimana nih? Acquisition berapa persen, engage berapa persen, retain berapa persen gitu. Ke saya Mas Putra? Iya, betul Mas Ardian. Oke, thank you. Baik, sebenarnya sih kalau menurut experience kami gitu ya, nggak ada istilahnya angka baku yang general untuk di setiap bisnis gitu ya. Tentunya di setiap enterprises mempunyai target atau value percentage tersendiri gitu ya. Tergantung strategi apa dulu yang mau ditempuh kira-kira gitu. Jadi belum ada selama ini pengalaman kami bahwa general value dari 3 value tadi adalah sekian. Karena balik lagi enterprise itu ujung-ujungnya pengen solve problemnya di area mana. Terutama contoh misalkan tadi tiket.com gitu ya. Dengan adanya pre-COVID dan post-COVID, tentunya strategi mereka akan berbeda gitu ya. Value mana dulu yang akan mereka tonjolkan, mereka kejar gitu, sehingga persentasenya harus tinggi. Let's say karena ini udah post COVID, mereka harus acquisition customer-nya kita tinggiin dulu gitu ya, daripada kita retain, misalkan seperti itu. Jadi case by case gitu ya, pengalaman belum ada nilai baku percentage. Jadi kita akan modelnya konsultasi dulu ke calon customer gitu ya. Problemnya apa yang akan kita ukur sebelum dan sesudah kita implementation CPaaS kita, communication platform as a service kita, seperti itu. Nah mungkin dari teman-teman tiket atau teman-teman Good Doctor juga bisa sharing. Kalau dari kita pengalaman nggak ada nilai baku, tapi case by case sesuai apa problemnya di saat itu, kira-kira itu sih. Oke, kalau dari Mbak Dia dan Mbak Siska ada ini nggak standar tersendiri nggak? Oh, kalau retain tuh harus segini besarnya, kalau acquisition harus begini begitu dan lain sebagainya. Aku mulai dari Mbak Siska dulu deh. Boleh. Aku agree sama yang Mas Ardian sampaikan bahwa setiap enterprise atau setiap perusahaan itu pasti punya goals atau targetnya mereka masing-masing gitu. Tapi kalau dari Good Doctor sendiri, obviously we gotta be aware of our industry benchmark pastinya gitu ya. Dari health tech tuh di sisi akuisisi, kemudian engagement sama retention itu rata-rata berapa sih drop off-nya, terus habis itu semua skala-skalanya itu tuh industri benchmark-nya berapa sih. Dari situ kemudian sebuah enterprise dalam hal ini Good Doctor pasti menentukan goals-nya mereka masing-masing gitu. Bahwa apakah aku mau menuju ke sana sesuai dengan industri benchmark, ataukah aku sudah melampaui itu jadi aku mau fokus sama yang lain dulu karena pain points aku di tempat yang lain seperti yang Mas Ardian sampaikan gitu kan. Jadi ya sih kalau dari Good Doctor sendiri kita pasti definitely average-nya biasanya rata-rata kita pakai industry benchmark. Kemudian dari situ kita set where do we want to be with regards to this industry benchmark? Obviously, in an ideal world, maunya di atas industry benchmark dong. Oke, jadi memang harus ya itu jadi guide, tapi mungkin nggak jadi North Star lah ya. Jadi emang harus ada sesuatu hal yang emang dilihat lagi ke depannya gitu. Nah kalau dari tiket sendiri, Mbak Dia, ada nggak sih standar-standar spesifik yang kadang-kadang teman-teman ini nanya juga gitu? Ada nggak sih patokannya supaya kita nggak sia-sia nih ngelakuin kegiatan marketing atau acquisition user? Aku mungkin nggak beda jauh dari tadi Mbak Siska juga sama Mas Ardian juga gitu kan. Sebenarnya mungkin nggak ada satu formula atau satu percentage yang bisa dijadiin patokan baku karena setiap industri, setiap company juga growth-nya masing-masing berbeda. Terus tadi juga Mbak Siska juga emphasize lagi bahwa sebenarnya ada yang namanya benchmark dan kita juga pasti mau lebih tinggi dibandingkan benchmark market gitu. Dari aku sebenarnya mungkin tambahan satu aja sih. Jadi tergantung juga dengan cycle perusahaannya juga sih. Perusahaannya ini sebenarnya mau wanna be the number one in the market atau misalkan memang sebenarnya mau benar-benar
wanna be the underdog-nya juga gitu, atau misalkan memang want to actually stay atau floating in the market. Karena kan setiap kondisi perusahaan bakalan beda, terutama marketnya juga pasti bakalan beda, vertikalnya juga beda gitu. Nah, dari situ mungkin kita bisa lihat lagi nih, sebenarnya kalau misalkan emang untuk number one in the market, yang kita area yang kurang itu di mana gitu. Tinggal itu yang mungkin di uplift lagi, itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu jauh dari penambahannya Mbak Siska sama Mas Ardian tadi gitu. Ya, tapi itu kita poin yang suka dilupain juga ya. Kita lagi di mana nih kadang-kadang karena ngelihat semua udah pada gede-gede perusahaan digital, gue pengen langsung kayak tiket.com padahal ya ada sendiri cycle-nya mereka gitu. Lagi di mana nih? Lagi growth kah atau lagi emang baru banget harus akuisisi getol-getolnya dan lain sebagainya gitu. Itu juga faktor yang emang harus diingat gitu ya. Oke, ini nggak kerasa banget ya, udah 1,5 jam kita ternyata ngobrol-ngobrol soal ETV dan percuanan ini ya. Tapi sebelum aku tutup, ini aku mau ngumumin dulu ada 5 pemenang tadi yang udah nanya, seru-seru banget pertanyaannya. Terima kasih banget yang udah pada nanya, dan juga mohon maaf banget yang belum bisa dijawab nih, karena sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi yang masih belum bisa kita jawab. Nah, pemenangnya akan kita tampil. Pemenangnya nanti akan dihubungi langsung oleh tim Tech Indonesia lewat email yang udah didaftar ya. Ada Anwar Nugraha dan Made Srianggraini, ada Rian Amulia, Fajar Ramadan, dan Michael Suhartanto gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya tadi, menarik banget dan semoga pertanyaannya terjawab gitu ya. Oke, kalau gitu aku mau say thank you buat semua pembicara kita yang keren-keren hari ini. Banyak banget ilmu yang aku dapetin juga hari ini. Thank you Mas Ardian, thank you Mbak Siska, thank you Mbak Dia. Semoga sehat-sehat semua dan bisnisnya makin lancar ya. Iya. Tiket makin lancar, kita bisa jalan-jalan secepatnya. Good Doctor juga makin lancar. Semoga makin sering lihat muka Raisa dan Hamis di jalanan ya. Dan Mas Ardian, thank you banget udah ngobrolin tadi soal teknologinya si PAS ini akan ngebantu kita di mananya gitu. Oke, kalau gitu thank you juga buat yang udah nonton hari ini. Sehat-sehat juga buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di event-event Tech Indonesia lainnya. Saya Putra Sedautama pamit undur diri dan semua speaker juga undur diri. Terima kasih dan sampai sore. Bye.